Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kelompok kami dari kelompok 8 praktikum PKPA kelas RB akan mempresentasikan hasil ujian akhir praktikum kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tasya Deniara Zulfianti akan berperan sebagai moderator. Dan adapun teman-teman saya yaitu Bagas Aditya Septiawan NIM 119330105, Bagas Luki Pratama NIM 119330102, Iqbal Mulya Wijaya NIM 119330104, dan Safira Arta Miftahul Janah NIM 119330100. Langsung saja kita mulai presentasi ujian akhir praktikum kali ini, yaitu yang pertama bagian pendahuluan. Perkembangan teknologi khususnya pada industri mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat. Indonesia adalah negara yang mendukung adanya perkembangan teknologi khususnya pada sektor pertanian dan industri. Salah satu teknologi yang diterapkan dalam industri maupun agroindustri adalah simulasi proses, yaitu di mana simulasi proses ini pelaku usaha industri menggunakan software simulasi proses untuk menjalankan proses produksi dari suatu pabrik. Adapun software yang digunakan yaitu adalah Aspen Plus yang telah dikembangkan oleh perusahaan Aspentech, di mana perusahaan ini menaungi bidang simulasi proses kimia industri. Tidak hanya digunakan oleh industri kimia, tapi juga pada industri konvensional lainnya. Aspen Plus memiliki beberapa metode di dalamnya untuk menjalankan sebuah proses yang akan dilakukan. Aspen Plus banyak digunakan sebagai proses simulasi pabrik, sehingga dapat perhitungan di setiap proses yang ada menjadi lebih efisien dan efektif. Pada ujian akhir praktikum kali ini, kita akan membahas tentang simulasi proses pencacahan yang menggunakan alat crusher. Oke, next. Adapun kasus yang digunakan pada ujian akhir praktikum kali ini yaitu adalah kalsit yang merupakan bentuk kristal mineral dari kalsium karbonat CaCO3 yang dapat digerus menjadi partikel yang lebih kecil untuk pemrosesan lebih lanjut. 5 ton per jam kalsit dengan distribusi partikel seperti ditunjukkan pada tabel digerus menggunakan giratory crusher. Diameter partikel maksimum keluaran crusher adalah 2 cm. Bond work index untuk batuan gamping berada pada interval 4 hingga 10 kWh per ton, tergantung pada kekerasan bahan yang digunakan. BWI batu gamping yang akan digunakan sebesar 6 kWh per ton. Nilai BWI ini ditetapkan pada bagian blocks B1 crusher, input, grindability. Selanjutnya pada bagian combination law, pilih opsi Rittinger's law. Kemudian pada kelas ini kita akan membahas daya yang diperlukan dari pencacah tersebut, dan kita akan menggambarkan distribusi partikel kalsit yang masuk dan keluar dari crusher. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Saudara Bagas Aditya Septiawan. Kepada Bagas Aditya Septiawan, saya persilakan. Saya lanjutkan. Adapun hasil dan pembahasan yang akan kita bahas di sini. Pencacahan kalsium karbonat menggunakan crusher untuk didapatkan hasil partikel yang lebih kecil. Kalsium karbonat dilakukan pencacahan menggunakan giratory crusher sebanyak 5 ton per jam. Hasil diameter yang didapatkan dari output crusher berdiameter 2 cm. Bond work index untuk gamping berada pada internal 4 hingga 10 kWh per ton. Interval tersebut tergantung pada tingkat kekerasan bahan. Combination law yang digunakan Rittinger's law. Hasil yang didapatkan dari simulasi proses menggunakan software Aspen Plus pada proses crusher. Ada 2 jenis jaw crusher yang digunakan dalam proses peremukan. Pada tahap primer digunakan jaw crusher ukuran 600 hingga 900. Sedangkan dalam tahapan sekunder digunakan jaw crusher ukuran 1200.
Crusher digunakan pada tahap terakhir, yaitu tahap tarisir. Unit permukaan atau crusher plane merupakan rangkaian peralatan mekanis yang digunakan untuk mereduksi ukuran hasil penembangan. Secara umum, peralatan yang digunakan di dalam proses pengolahan ialah semua peralatan yang dipakai dan diperlukan di dalam siklus kegiatan pengolahan bahan galian. Kalsium karbonat presipitat memiliki 3 jenis fasa kristal, yaitu veterit, kalsit, dan argonit. Diketahui bahwa terbentuknya kristal ini dipengaruhi oleh pH, temperatur, kecepatan aliran CO2 jika menggunakan metode karbonasi dan adanya bahan aditif. Setiap fase akan membutuhkan kondisi lingkungan dan energi penyusutan yang berbeda-beda. Pada rentan temperatur 10 hingga 40 derajat Celcius, fase yang terbentuk adalah veterit dan kalsit. Kalsit mempunyai fase yang stabil pada suhu ruang, umumnya disebabkan karena terbentuk pada tiap perlakuan sintesis, sedangkan aragonit dan veterit merupakan fase metastabil yang memerlukan perlakuan tertentu dan sifatnya cenderung kurang stabil. Konstanta larutan fase kalsit memiliki sifat termodinamika dengan log Ksp sama dengan minus 8,47, aragonit log Ksp sama dengan minus 8,3, dan veterit fase kristal yang tidak stabil log Ksp sama dengan minus 7,91 dan akan bertransformasi menjadi kalsit. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah pengerjaan dari simulasi proses crusher ini. Langkah-langkah ini akan dijelaskan oleh saudari Syafira Arta Miftahuljana dan Bagas Luki. Kepada saudari Syafira Arta Miftahuljana, saya persilakan. Untuk tahapan pertama, yaitu membuka aplikasi Aspen Plus dengan menggunakan template solid with matrix unit. Selanjutnya memilih komponen kalsium karbonat, lalu tipenya diubah dari konvensional ke solid, karena proses yang akan dilakukan adalah proses pencacahan. Pada tahap kedua, metode yang digunakan metode solid dengan base metode solid dengan filter metode common. Lalu tekan next dan pilih jalankan ke simulasi. Next. Tahap ketiga, pada simulasi buat cruiser dengan jenis icon dengan satu stream input dengan rename feed dan stream output produk. Pada tahap keempat, pada stream feed, CI solid diisi dengan temperatur ruangan 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar dan total flow rate 5.000 dengan satuan kilo per hour. Lalu dengan mass flow pada komponen CALCI strip 01 dengan nilai 5.000 kilo per hour. Next. Pada tahap kelima, pada item solid lalu ke PSD, pilih tipe PSD mesh untuk user dengan interval 10 dengan nilai upper dan lower sesuai dengan pada deskripsi soal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bagas Luki. Baik, Saudari Safira. Next ke langkah ke-6. Nah, pada langkah ke-6 ini, itu pada input feed C1 solid, itu diisi dengan temperatur ruangan, itu sebesar 25 derajat Celcius, yaitu dengan tekanan 1 bar dan total flow rate yang masuk itu 5.000 kg per hour. Lalu, pada menu PSD, mesh dipilih. Pada menu PSD, yaitu mesh dipilih PSD dengan populate user specified value dengan unit centimeter. Lalu untuk weight fraction diubah sesuai dengan table pada soal kasus dengan 10 interval. Next. Nah, pada tahap 7 ini selanjutnya masuk pada spesifikasi crusher dengan memasukkan tipe crusher.
Briratori dengan seleksi fungsi, dan breakage fungsi US Bureau of Minus dengan mode operasi primary, lalu parameter briquet fungsi ini diisi 2 cm pada diameter partikel maksimum yang telah dijelaskan pada kasus sebelumnya dengan rasio ukuran diameter luas sebesar 1,7 dalam satuan cm. Nah, pada tahap ke-8 ini, pada menu crusher itu masuk pada menu grindability dengan communication law jenis Oettinger's law dengan Boneworks Index pada C1 PSD dengan nilai 6 kWh per hour per ton. Pada next, pada summary result, crusher itu didapatkan hasil dan power kalkulasi sebesar 1,42-90486 kW. Lalu untuk partikel diameter which is larger than 80% of inlet mass 6,15 cm. Lalu pada partikel diameter which is larger than 80% itu menghasilkan keluaran sebesar 1,80868 cm. Sedangkan partikel diameter which is larger than 50% itu menghasilkan inlet mass sebesar 4,51375. Lalu pada partikel diameter 50% untuk outletnya itu didapatkan hasil sebesar 0,924642 cm dengan ukuran pengurangan rasio D80 sebesar 3,23191 dengan ukuran reduksi rasio D50 sebesar 4,88162 dengan shelter mean diameter of inlet particle sebesar 4,55285 cm dan shelter mean diameter of outlet particle sebesar 0,818994 cm. Untuk pembagian langkah kerja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Lucky dan Saudari Safira. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian grafik. Ya, bagian grafik akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal Mulyawijaya. Kepada Saudara Iqbal Mulyawijaya, saya persilakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu grafik distribusi partikel kalsit yang masuk dan keluar pada crusher. Pada grafik ini, aliran masuk atau feed ditandai dengan garis berwarna biru dan aliran keluar produk ditandai dengan garis berwarna hijau. Next. Pada grafik ini adalah distribusi aliran masuk atau feed totalnya. Di mana pada grafik aliran masuk ini, pada interval pertama, distribusi yang masuk sebesar 0,0109 meter atau 1,09 cm. Pada interval keduanya, naik menjadi 2,08 cm. Pada interval ketiga, distribusi juga naik menjadi 3,7 cm. Pada interval keempat, bernilai 4,06 cm. Di interval kelima, kembali naik menjadi 5,05 cm. Di interval ke-6, distribusi juga naik menjadi 6,03 cm. Begitu kenaikan selanjutnya hingga pada interval ke-10, distribusi bernilai 10 dalam satuan cm. Dengan kumulatif fraksi massa yang konstan pada interval pertama hingga ketiga, di mana semakin tinggi fraksi massa, maka semakin tinggi juga ukuran partikel distribusinya. Dari grafik aliran distribusi masuk di atas, dapat dilihat bahwa pada setiap intervalnya, nilai distribusi terus bertambah sebanyak 1 cm dalam satu intervalnya. Next. Selanjutnya ada grafik distribusi keluar atau total dari produknya. Pada aliran di atas, interval pertama distribusi menghasilkan nilai sebesar 1,1 cm, di interval keduanya menjadi 2,08 cm, di interval ketiga menjadi 3,7 cm, pada interval keempat menjadi 4,06 cm, pada interval kelima menjadi 5,6 cm.
Begitu kenaikan terus pada interval ke-10 menjadi nilai 10 dalam satuan sentimeter dengan kumulatif fraksi massa yang konstan berada pada interval ke-4 hingga ke-10. Pada grafik ini juga sama, semakin tinggi kumulatif fraksi massa, maka semakin tinggi juga ukuran partikel dalam distribusinya. Pada grafik di atas masuk total dengan garis berwarna biru dan produk berwarna hijau, di mana pada interval pertama distribusinya ini naik perlahan, kemudian hingga pada interval keempat dia mulai konstan hingga interval ke-10. Sekian penjelasan grafik dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Iqbal atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat dari simulasi proses pencacahan menggunakan crusher pada kalsium karbonat ini adalah daya yang diperlukan crusher untuk mencacah 5 ton per jam kalsium karbonat adalah sebesar 1,4290486 kW. Kemudian grafik interval aliran masuk distribusi komponen FIT yaitu sebesar 0,0109 meter atau 1,9 cm, 0,028 meter atau 2,08 cm, 0,37 meter atau 3,7 cm, 0,0406 meter atau 4,06 cm, 0,0505 meter atau 5,05 cm, kemudian 0,0603 meter atau 6,03 cm, kemudian 7,05 cm, kemudian 8,02 cm, kemudian 9,2 cm, dan 0,1 atau 10 cm. Grafik yang dihasilkan konstan di awal dan naik. Kemudian pada grafik interval aliran masuk distribusi, produk total sebesar 1,1 cm, 2,08 cm, 3,7 cm, 4,06 cm, 5,06 cm, 6,03 cm, 7,05 cm, 8,02 cm, 9,01 cm, dan 10 cm. Grafik yang dihasilkan pada distribusi produk total adalah naik. Kemudian saran yang dapat kami berikan adalah pada simulasi proses pencacahan kalsium karbonat dengan dapat digunakan penambahan beberapa metode agar mengetahui perbedaan yang terjadi dalam penggunaan daya pada crusher dan hasil grafik interval yang dihasilkan dari beberapa metode. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga dapat berguna bagi semua penonton. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.